Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ASIDI Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di Spanyol. Sebelum lebih lanjut, mari kita mengulas sekilas tentang Spanyol. Spanyol adalah sebuah negara yang pernah ditaklukkan oleh Islam untuk mengembangkan agama Islam di negeri tersebut. Ketika Islam masuk ke Spanyol, negeri ini banyak mengalami peradaban yang pesat baik dari kebudayaan maupun pendidikan Islam. Karena Spanyol didukung negerinya yang subur dengan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menghasilkan para pemikir hebat. Spanyol mengalami perkembangan pesat dan kebudayaan dan pendidikan Islam yang dimulai dengan mempelajari ilmu agama dan sastra, kemudian meningkat dengan mempelajari ilmu-ilmu akal. Dalam waktu relatif singkat, Cordova dapat menyaingi Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesastraan. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik para perhatian sejarawan. Spanyol merupakan tempat paling strategis bagi Eropa pada waktu itu untuk menggali peradaban Islam yang tak tertandingi baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar agama. Orang-orang Eropa menjadi saksi sejarah bahwa Spanyol di bawah panji Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama di bidang pemikiran, sains, dan peradaban. Oke, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, comment, and share di bawah ini. Jangan lupa subscribe juga. Materi pertama akan dibawakan oleh Kak Fatihah Anggraini, selanjutnya oleh Kak Ade Yusuf, selanjutnya oleh Kak Nilam Sari, dan yang terakhir oleh saya sendiri. Masuknya Islam di Spanyol. Penaklukan pertama Spanyol oleh Khalifah Bani Umayyah, Khalid Al-Walid. 3 pahlawan Islam yang paling berjasa. Yang pertama Tarif bin Malik, perintis dan penyelidik. Yang kedua Torik bin Ziyad, penakluk. Yang ketiga Musa bin Nusyair, memobilitas pemasukan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Islam masuk ke Spanyol ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang pertama adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Yang kedua, secara politik, Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi menjadi beberapa negara kecil. Yang ketiga, keadaan sosial begitu menyedihkan, bangsa dibagi-bagi atas sistem kelas. Dan yang terakhir, ekonomi tidak stabil dan lumpuh. Oke, faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini yang pertama adalah para pejuang, prajurit, dan pemimpin Islam adalah tokoh-tokoh yang kuat. Para tentaranya kompak, bersatu, percaya diri, dan pemberani. Yang kedua, tentara Islam menunjukkan ajaran Islam, toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Perkembangan politik Islam di Spanyol. Yang pertama, periode keamiran 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua, periode Khalifahan dari 788 sampai 796 Masehi. Periode keamiran. Penguasa menggunakan gelar keamiran, yaitu yang pertama Abdurrahman I dari 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua Hisham I dari 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga Al-Hakam I dari 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat Abdurrahman II dari 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima Muhammad I dari 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam Al-Munzir dari 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh Abdullah ibnu Muhammad dari 888 sampai 912 Masehi. Perkembangan politik periode keamiran. Yang pertama, periode ini umat Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan. Yang kedua, Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam.
Yang ketiga, Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Yang keempat, Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang keilmuan. Yang kelima, masa keamiran Abdurrahman I berhasil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah. Pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Yang kedua, Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang ketiga, Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan peradaban. Dalam perkembangan Islam Spanyol terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama, dalam periode ini Spanyol dipimpin oleh para wali yang dipilih oleh Khalifah Bani Umayyah. Situasi politik belum stabil sempurna, masih terdapat banyak gangguan dari dalam maupun dari luar. Gangguan dalam negeri merupakan gangguan yang berasal dari para elit penguasa. Adapun gangguan yang berasal dari luar adalah gangguan yang berasal dari sisa-sisa musuh Islam yang berada di daerah pegunungan di Spanyol. Periode kedua. Dalam periode kedua, Spanyol dipimpin oleh pemerintahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Amir pertama yaitu Abdurrahman I yang dikenal dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan seseorang keturunan dari Bani Umayyah. Kemudian, beliau mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, umat Islam mencapai kemajuan dalam bidang politik maupun dalam peradaban. Salah satu buktinya yaitu Masjid Cordova yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil serta sekolah-sekolah di kota-kota Spanyol. Selanjutnya yaitu periode ketiga. Periode ini dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Spanyol dipimpin oleh seorang khalifah. Di masa inilah Spanyol mencapai kemajuan dan puncak kejayaan hingga menandingi Daulah Abbasiyah di Baghdad dengan mendirikan Universitas Cordova. Periode keempat. Pada periode ini Spanyol terpecah belah menjadi beberapa negara dan pada periode ini juga mengalami pertikaian inter. Bahkan ada di antara pihak-pihak yang bertikai mereka meminta bantuan kepada Raja Kristen, namun dunia intelektualnya masih terus berkembang. Periode kelima. Pada periode ini penguasaan Islam di Spanyol dipimpin oleh para penguasa yang lemah. Hal tersebut berakibat kaum Kristen menguasai beberapa wilayah kekuasaan Islam, dan akhirnya pada tahun 1238 Masehi, Kristen berhasil menguasai Cordova. Selanjutnya pada tahun 1248 berhasil menguasai Sevilla, dan akhirnya lama-kelamaan hampir seluruh wilayah kekuasaan Islam di Spanyol direbut oleh Kristen. Periode ke-6. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di kota Granada yang dipimpin oleh sebuah dinasti yang bernama dinasti Ahmar. Ini merupakan pertahanan terakhir Islam di Spanyol. Namun kondisi politik dinasti tersebut tidak benar-benar stabil. Terjadi banyak perselisihan di dalamnya. Hal tersebut memicu terjadinya sebuah pemberontakan hingga Abdullah yang tak setuju dengan pengangkatan saudaranya sebagai raja menggantikan ayahnya yang membuatnya meminta bantuan kepada Raja Ferdinand dan Isabella. Raja Ferdinand membantu Abdullah untuk naik tahta. Akhirnya Raja Ferdinand dan Isabella menyatukan dua kerajaan Kristen dan menyerang kerajaan Abu Abdullah. Abu Abdullah yang tak kuasa menghadapi serangan dari Ferdinand membuatnya menyerahkan kekuasaan Islam kepada Ferdinand. Dan dia akhirnya pergi ke Afrika Utara. Disinilah berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Selanjutnya yaitu kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara.
Al-Sokolibah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Selanjutnya Yahudi, Kristen, Muzarab yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Adapun beberapa perkembangan intelektual diantaranya perkembangan dalam bidang filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdurrahman 872 sampai 886 Masehi. Selanjutnya yaitu dalam bidang sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas ibnu Famas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad ibnu Aibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan ibnu Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafidh adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang sejarah dan geografi, Islam dalam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Ibnu Jubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia, dan Ibnu Battuta dari Tengger mencapai Samudra Pasai dan Cina. Selanjutnya yaitu dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdurrahman. Ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar ibnu Qutiyah, Munzir ibnu Sa'idah, dan lain-lain. Dalam bidang musik dan kesenian, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Selanjutnya ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.